Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diko Alfandi dari Fakultas Teknik Prodi Informatika Universitas Batu Raja. Di sini saya akan menyampaikan perihal apakah itu startup. Pada beberapa tahun terakhir ini, sebagian besar dari kita pasti sering mendengar dan mengucapkan berbagai nama bisnis startup di Indonesia. Berbagai perusahaan startup tersebut mampu mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia melalui penawaran yang memudahkan. Karena penggunanya yang hingga jutaan orang, berbagai keuntungan yang mereka dapatkan pun banyak. Lantas apa saja pengertian dari startup itu sendiri? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus mengetahui bahwa kebanyakan pendiri startup itu merupakan mereka yang berasal dari generasi milenial, di bawah usia 40 tahun. Oleh karena itu, model bisnis startup ini banyak diminati oleh para kalangan anak muda di Indonesia. Jika sebelumnya para sarjana yang baru lulus kuliah berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan sebagai PNS atau karyawan BUMN, namun sebagian besar anak muda saat ini justru berlomba-lomba untuk mendalami bisnis startup yang diklaim mampu mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Namun apakah benar startup selalu menguntungkan? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab dengan jawaban ya benar. Namun sama seperti bisnis lainnya, mendirikan perusahaan startup membutuhkan rencana yang matang dan semangat juang yang panjang agar bisa sukses. Nah, agar Anda bisa sukses dalam mendirikan bisnis startup, maka sebaiknya jika Anda mempelajari pengertian bisnis startup dan berbagai perkembangannya di Indonesia terlebih dahulu. Tahukah Anda apa itu startup? Istilah startup sudah sangat sering mendengarnya. Apa itu startup dan contohnya? Kata startup adalah berasal dari bahasa Inggris yang berarti bisnis yang baru saja dirintis atau dirintis. Startup adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dan kata lain, startup artinya perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya. Saat ini istilah perusahaan startup biasanya mengacu pada perusahaan-perusahaan dan yang layanan atau produknya berbasis teknologi. Perkembangan perusahaan rintisan di Indonesia memang cukup kencang dalam beberapa tahun belakangan ini. Karena pesatnya perkembangan startup seringkali menciptakan destruksi ekonomi. Dikutip dari Kompas TV terkait apa itu startup dan contohnya, sebuah usaha bisa disebut sebagai startup kalau memiliki minimal 3 faktor yaitu pendiri atau founder atau investor atau pemilik dana, dan produk atau layanan. Startup kemudian bisa menjadi kategori unicorn apabila nilai korporasinya sudah melebihi 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 14 triliun. Banyak sekali bukan? Startup belum tentu bisa berhasil bahkan mencapai unicorn tanpa investor yang disebut sebagai angel investor atau malaikat pemberi dana. Angel investor adalah pihak yang paling awal berinovasi dan berani mengambil resiko terhadap konsep produk startup. Dengan catatan saat investor lain belum berani melakukannya. Karena masuk paling awal, angel investor biasanya menuntut detail dan akurasi terhadap produk antara lain aplikasi startup, strategi pasar, dan target pasar. Ketika startup yang didanainya berhasil, maka angel investor akan jadi pemegang saham terbesar. Sebaliknya jika gagal, maka dana yang sudah diberikan akan lenyap begitu saja. Dikutip dari harian Kompas, ada sedikitnya 5
startup yang masuk dalam kasta tertinggi dan telah naik kelas dari status startup. Contoh startup sebelumnya, sejumlah startup di Indonesia sudah melampaui angka unicorn, bahkan sebagian sudah bisa dikatakan masuk sebagai Dikercom. Startup tersebut antara lain Gojek, Tokopedia, OVO, Bukalapak, Traveloka, dan Shopee. Bidang yang digeluti oleh startup tersebut pun bervariasi, mulai dari keuangan, pemasaran, pelayanan, rintisan, sampai video game. Jumlah ini bisa saja bertambah seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Perbedaan startup dalam perusahaan konvensional, baik startup maupun perusahaan konvensional, sebenarnya tidak ada perbedaan jika dilihat dari aspek legal. Semua perusahaan, baik startup maupun perusahaan konvensional, adalah perbedaan hukum. Berikut ini beberapa perbedaan mencolok antara startup dengan perusahaan biasa, yaitu tujuan keuntungan. Startup ialah perusahaan yang berisiko tinggi karena cenderung masih menentukan modal bisnis yang pas dan terus mencari pasar. Pertumbuhan perusahaan dalam jumlah utama dari startup memiliki perusahaan harus terus membakar uang dari periode awal. Perusahaan konvensional lazimnya berdiri untuk segera memungkinkan fokus bila mendapatkan profit. Tujuannya untuk memberikan keuntungan pada pemiliknya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin di antara kalian ada yang berminat mendirikan sebuah startup. Silahkan mencoba. Demikian saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.